Imam Malik, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, demikian mayoritas ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya Rasulullah. Kehidupan Imam Malik erat kaitannya dengan berbagai hal yang menakjubkan, di mana Imam Malik berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal lazimnya para ibu mengandung selama 9 bulan. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta, yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Beliau hafal 100.000 hadis akan tetapi hanya 10.000 yang diakui dan hanya 5.000 yang sah setelah beliau menelitinya selama 40 tahun. Dengan ketekunan tersebut menjadikan beliau pribadi yang berpengetahuan luas. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. Imam Malik meninggal di Madinah pada tahun 795 Masehi atau 174. Dan berikut ini kata-kata bijak dari Imam Malik bin Anas. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab, budi pekerti, sebelum mempelajari suatu ilmu. Pengetahuan tidak datang tetapi Anda harus mencarinya. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 1. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. 2. Pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. 3. Orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. 4. Seorang yang solih dan mulia yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan secara sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Lebih baik bagi seorang pria untuk meninggalkan 1 dirham haram daripada memberikan 100.000 dalam bentuk amal. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan pada hati seorang hamba. Sesungguhnya, ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Patuhi ayahmu dan jangan melanggar ibumu. Barang siapa yang mempraktikkan tasawuf tanpa mempelajari hukum suci merusak imannya. Sedangkan ia yang mempelajari hukum suci tanpa mempraktikkan tasawuf merusak dirinya sendiri. Hanya dia yang menggabungkan keduanya membuktikan benar. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Generasi terakhir ummah ini hanya dapat direformasi oleh generasi yang direformasi. Apa yang bukan bagian dari agama maka tidak bisa menjadi bagian dari agama sekarang. Menangis karena takut kepada Allah lebih dicintai daripada menyumbangkan berat emas saya sendiri. Bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Pelajarilah adab, budi pekerti, sebelum mempelajari suatu ilmu. Pengetahuan tidak datang tetapi Anda harus mencarinya. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 1. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. 2. Pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. 3. Orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. 4. Seorang yang solih dan mulia yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada, keindahan selalu ada dalam dirinya.
Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka, maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan secara sembunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Lebih baik bagi seorang pria untuk meninggalkan 1 dirham haram daripada memberikan 100.000 dalam bentuk amal. Ilmu itu bukan sekedar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah letakkan pada hati seorang hamba. Sesungguhnya, ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri, maka kehormatannya akan meninggalkannya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh, barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat, barang siapa menyelisihinya, maka ia akan tenggelam. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu. Kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Patuhi ayahmu dan jangan melanggar ibumu. Barang siapa yang mempraktikkan tasawuf tanpa mempelajari hukum suci merusak imannya, sedangkan ia yang mempelajari hukum suci tanpa mempraktikkan tasawuf merusak dirinya sendiri. Hanya dia yang menggabungkan keduanya membuktikan benar. Aku hanyalah manusia biasa yang kadang benar dan kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dariku. Ambillah pendapatku jika memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tinggalkan pendapatku jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Generasi terakhir umat ini hanya dapat direformasi oleh generasi yang direformasi. Apa yang bukan bagian dari agama maka tidak bisa menjadi bagian dari agama sekarang. Menangis karena takut kepada Allah lebih dicintai daripada menyumbangkan berat emas saya sendiri.